Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Abimanyu Rahmawan Hidayat dari FKUI 2024. Di sini berkesempatan untuk mengisi sesi webinar pada siang hari ini, di mana kita akan mengenal lebih dikit, lebih dalam maksudnya, tentang Universitas Indonesia ya. Nah, sebelumnya saya mau buka dengan satu quotes dari B.J. Habibie. Sebenarnya salah satu alumni dari Universitas Indonesia juga yang sekarang jadi ITB gitu. Nanti kita lihat belajar sejarahnya teman-teman sekalian. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Nah, jadi ini juga termasuk masuk ke universitas terbaik di Indonesia. Mana itu? Ya UI gitu kan. Nah, sebelumnya perkenalan dulu deh. Tadi Abimanyu, asli saya tuh dari Wonogiri, teman-teman sekalian. Kalau kalian tahu, Wonogiri itu nggak terlalu terkenal, cuman ada di Jawa Tengah gitu. Saya lahirnya 2 Maret 2006, kemudian TK-nya saya di Bandung, kemudian SD, MTS, kemudian MANIC saya ada di SMA maksudnya ada di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya saya berhasil ke FKUI lewat jalur SMBP atau jalur prestasi gitu ya. Dan alhamdulillah saya jadi generasi pertama, jadi orang pertama juga di sekolah saya yang bisa masuk ke FKUI yang katanya dulu angker gitu ya. Maksudnya angker karena banyak banget yang gagal ataupun sulit untuk masuk ke FKUI. Nah, gimana nih? Nah, karena kita nanti fokusnya untuk UI dulu gitu, jadinya kalau mau tanya pengalaman mungkin kita akan apa namanya nanti di Q&A aja ya. Kita lebih dalam dulu tentang UI, teman-teman sekalian. Kalian kalau misalnya mau ke UI itu pilihan nggak salah teman-teman. Pilihan kalian tuh pilihan bagus. Kenapa? Karena UI itu adalah kampus tertua di Indonesia. Dan kalian tahu teman-teman sekalian siapa yang mendirikan? Bukan Indonesia teman-teman sekalian. Yang mendirikan adalah Belanda. Nah ini sejarahnya teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian misal punya kesempatan untuk jalan-jalan ke UI, kalian nggak asing dengan angka 1849. Karena 1849 itu adalah tahun di mana Belanda itu mendirikan salah satu sekolah tinggi pertama di Indonesia yang dulu namanya itulah Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin. Kemudian dia berubah jadi Stovia. Nah, ini yang terkenal ya dulu pas zaman Indonesia kebangkitan bangsa. Ini melahirkan dokter-dokter Jawa pada saat itu. Kemudian dia ganti nama, dirubah Belanda 1927 jadi GHS. Ini baca sendiri ya bahasa Belandanya. Kemudian pada saat 1946, kalau kalian belajar sejarah ada yang namanya Nica ya. Nica itu kan kayak pada saat Jepang menyerah, Belanda kembali lagi ke Indonesia bersama sekutu. Kemudian Nica mengambil alih Indonesia dan namanya GHS ini dirubah jadi Not Universitat atau Universitas Sementara, artinya sementara. Nah, dirubah lagi pada saat 1947 jadi Universitas Van Indonesia. Nah, namanya Belanda banget ya. Nah, akhirnya pada tanggal 2 Februari 1950, teman-teman sekalian, ini harus wajib tahu ya. Ini tuh Universitas Van Indonesia atau UV ini berganti nama menjadi Universitas Indonesia. Nah, di sini juga di tahun ini Universitas Indonesia itu resmi menjadi universitas negeri yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Jadi makanya kalau kalian tahu, kalian cari kapan hari ulang tahunnya Universitas Indonesia itu adalah pada tanggal 2 Februari 1950 walaupun berdirinya itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 2 Januari 1849. Jadi sangat tua ya teman-teman sekalian. Makanya di sini adalah UI itulah kampus tertua. Nah, kalian beruntung ada di UI teman-teman sekalian. Karena apa? Karena kalau kalian lihat di sini sebenarnya kan kita tahu ya UI itu pada saat itu pada zaman 1950 itu fakultasnya itu menyebar di seluruh Indonesia. Nah, yang ada di Bogor itu adalah Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Dia tuh akhirnya jadi IPB teman-teman sekalian. Pada tanggal 1963 memisahkan diri dari UI. Kemudian yang Fakultas MIPA dan Tekniknya UI itu ada di Bandung. Nah, dia tuh memisahkan diri pada tahun 1959 jadi apa namanya? Jadi ITB teman-teman sekalian. Nah, Fakultas Ekonominya itu di Makassar. Nah, dia memisahkan diri pada tahun 1963 jadi Universitas Hasanuddin. Nah, ini jadi kemudian Fakultas Kedokteran cabangnya ya sebenarnya yang utama ada di Jakarta, cuman ada cabang di di Surabaya dan kedokteran giginya ada di Surabaya. Dia juga memisahkan diri 1963 jadi Universitas Airlangga. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa UI itu adalah nenek moyang banyak universitas-universitas di Indonesia. Gitu ya, teman-teman sekalian. Oke.
Oke, lanjut ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih. Bentar, aku stop share dulu. Kayaknya belum ke itu deh suaranya. Bentar. Bentar ya. Jadi kita bahas keunikan UI ya, cepet aja. Jadi keunikan UI itu diantaranya adalah kampus ini tuh punya yang namanya 2 stasiun teman-teman sekalian. Jadi satu-satunya kampus di Indonesia yang punya 2 stasiun KRL itu adalah si UI, yaitu stasiun UI dan stasiun Pondok Cina. Nah KRL itu kalau kalian belum pernah naik, itu tuh informasi aja. Kalian dengan uang 10.000 itu kalian bisa keliling dari keliling Jabodetabek atau keliling Jakarta, Bogor, Depok, kemudian Tangerang, Bekasi. Dan dari pagi sampai malam teman-teman sekalian selalu beroperasi. Jadi inilah keuntungan kalian berada di UI karena fasilitas daripada transportasinya itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ini salah satu keunikan yang kedua gitu ya. Tadi keunikan pertama. Dan keunikan ketiga adalah kami juga punya yang namanya Bikun. Jadi Bikun ini terkenal banget. Ini sorry kayaknya berisik ya. Jadi Bikun itu terkenal banget sebagai transportasi intrakampus yang paling terstruktur karena kalian bisa mendapati Bikun ini di halte yang tersebar di kampus UI itu banyak banget haltenya. Itu 4 menit sekali teman-teman sekalian. Jadi kalian jangan khawatir buat telat karena ada Bikun namanya. Nah, ini gratis teman-teman sekalian dan beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam setiap hari kecuali hari Minggu gitu. Jadi kalian nggak usah rogoh-rogoh kocek untuk keliling-liling UI kalau ada Bikun ini teman-teman sekalian. Ini sangat berguna fasilitasnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya keunikan kampus. Nah, ini dengerin dulu. Pusat ilmu budaya bangsa kami mahasiswa. Itu aja. Nah, kenapa kok nanti kalau kalian misal masuk ke UI, kalian akan nyanyi bareng, yaitu Genderang UI namanya. Itu ada lirik yang bunyinya Ibu Kota Negara. Padahal kan kita tahu UI itu ada di Depok. Kenapa kok ada di Ibu Kota Negara, teman-teman sekalian? Nah, sebenarnya kita lihat sejarahnya tadi, UI itu ada 3 cabang. Yang pertama itu yang UI pertama itu ada di Salemba di Jakarta Pusat yang bekasnya Stovia itu. Nah ini jadi FKUI dan juga Sekolah Pascasarjana. Nah yang kedua baru pada tahun 1987 UI itu membuat sebuah cabang baru di Depok. Nah UI Depok ini yang jadi pusat universitas pusat yang paling utama di Depok gitu. Jadi itulah kenapa kampusnya di Depok kok klaimnya ada di Ibu Kota Negara. Jadi sebenarnya tetap benar ya karena memang ada di Salemba. Sebenarnya ada satu lagi di Rawamangun. Tapi di Rawamangun itu jadi yang namanya Universitas Negeri Jakarta, teman-teman sekalian. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, keunikan kampus selanjutnya adalah yang kelima itu adalah Jakun. Nah, ini seperti yang aku pakai ini teman-teman sekalian. Nih, Jakun ini itu jadi identitas dan alma mater dari Universitas Indonesia. Jadi kalau kalian perhatikan, Jakun itu pasti ada makaranya kan. Nah, makaranya itu warnanya berbeda-beda. Nah, warna-warna makara yang berbeda ini itu tuh menunjukkan fakultasnya masing-masing. Misal hijau kedokteran. Kalau biru ada yang tahu nggak? Biru di mana? Biru apa? Teknik ya Kak. Iya, bener banget. Jadi biru itu adalah teknik gitu. Nah, kemudian ini ada biru muda itu psikolog ya. Merah biru itu fasilkom, ilmu komputer. Merah biru yang dibalik itu adalah ilmu administrasi. Oranye itu adalah FISIP atau ilmu sosial dan ilmu politik gitu ya. Jadi Makara ini punya punya makna yang dalam banget dan ini tuh dibuat oleh anak ITB malahan. Cuman anak ITB dulu kan sekali lagi ITB kalau tahu sejarahnya itu bagian dari UI gitu. Nah lanjut ya, mengapa harus kuliah di sini teman-teman sekalian? Ingat ya, yang pertama ya kita nggak usah sombong ya. Cuman yang pertama ini adalah kita adalah nomor 1 di Indonesia. Ini kalau kalian bisa lihat ada 2 data yang saya ambil, Webometric dan QS World University Ranking. Nah, nomor 1 se-Indonesia, nomor 2-nya UGM, dan nomor 3-nya ITB. Nah, kalau kalian tahu ya, kalau secara dunia gimana Kak? Nah, menurut QS World Rankings, nomor UI itu ada di 206. Ini bagus banget loh untuk univ di Indonesia ataupun di Asia. Karena
biasanya yang pertama-tama ataupun yang atas-atas itu adalah univ-univ yang ada di Amerika, di Eropa dan lain-lain, yang memang sudah sejak zaman, ya tahu lah ya, kita dijajah terlebih dahulu, mereka udah mendirikan universitas gitu. Makanya pencapaian 206 ini itu sangat luar biasa bagi univ itu di Indonesia gitu. Dan ini rankingnya selalu naik ya teman-teman sekalian. Lanjut ya. Yang kedua, kenapa kamu harus milih UI? Ini nggak promosi teman-teman sekalian, tapi ini fakta bahwa UI itu akreditasinya itu unggul secara umum, dan hampir semua mayoritas fakultas itu tuh semua akreditasinya A atau unggul. Dan mungkin ada sebagian yang masih baik atau sangat baik gitu ya. Cuman hampir 80% itu adalah unggul teman-teman sekalian. Dan ini tuh akan mempengaruhi karir dan pendidikan lanjut kalian. Kalian besok kalau misalnya melamar kerja itu dilihat akreditasi dari kampus kalian tuh apa. Jadi jangan sampai kalian ambil univ-univ yang akreditasinya masih mohon maaf ya, masih bisa dikatakan kurang mumpuni gitu. Jadi ini tuh bagian dari strategi hidup juga sih. Apalagi besok kalau kalian mau S2, daftar beasiswa dan lain-lain, pendidikan lanjut itu akan mempengaruhi teman-teman sekalian. Karena akreditasi itu kayak nilai yang mencerminkan gimana suatu pendidikan atau suatu sistem pembelajaran itu di fakultas ataupun di univ tersebut gitu. Semakin baik maka semakin bagus gitu. Misalnya nggak ada jam kosong dan lain-lain, itu termasuk bagian dari akreditasi gitu ya. Nah, keunggulan kampus Kuning yang lain adalah di sini tuh jelas ya, lingkungannya enak dan sangat nyaman untuk belajar. Ini kalau kalian tahu, ini sering banget kami belajar bareng. Terus di sini yang aku rasain itu teman-teman sekalian itu adalah lingkungan di UI itu sangat membuat kita tuh keluar dari zona nyaman ya. Karena memang isinya kota ya. Dan ya kalau kalian tahu bahwa orang-orang kota itu kan ambisinya luar biasa, dan kadang kita tuh ketularan gitu ambisinya. Jadi nggak ada waktu untuk santai-santai ataupun semuanya serba cepat lah gitu. Dan itu menurut saya positif buat aku karena bisa akselerasi untuk menggapai cita-cita gitu. Nah, kemudian tuh dapat perhatian yang luar biasa ya. Ini kalau kalian nanti 2025 misal masuk UI ini jadi 25 ya. Jadi ya UI itu sangat perhatiannya dengan mahasiswa itu menurut saya bagus gitu. Nah, ini juga ada hutan ya. Ini jadi istilahnya hawanya luar enak gitu ya. Walaupun di Depok panas, tapi UI itu hutan teman-teman sekalian, alias sangat asri. Dan kalau kalian tahu, UI itu adalah kampus terhijau se-Indonesia. Dibandingkan UGM dan lain-lain, itu yang paling hijau itu adalah UI. Nah, perpustakaannya megah, fasilitas tuh ada semua teman-teman sekalian. Alfamart, Indomart di segala penjuru. Ada bank juga di mana-mana gitu kan. Terus ada klinik Makara dan rumah sakit UI yang menurut saya ya bagus banget gitu, karena kalian misalnya sakit itu gratis gitu, bukan gratis juga sih istilahnya, dapat potongan setengah dari gara-gara kalian itu adalah mahasiswa UI gitu. Jadi ya gitulah. Yang keempat, kenapa kalian harus milih UI? Karena ya testimoninya banyak, alumni daripada UI itu banyak banget yang sudah jadi tokoh-tokoh Indonesia, bahkan tokoh-tokoh dunia yang hebat-hebat gitu. Contohnya Bu Sri Mulyani. Ini tahu siapa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Aduh, ini kalau kalian tahu, ini itu adalah Mayor Teddy ya teman-teman sekalian. Ini ajudannya Pak Prabowo. Ini ada yang tahu ini siapa? Najwa Shihab. Iya, Najwa. Ini siapa? Puan. Iya, Bu Puan. Ini nggak tahu ya. Ini Pak Rocky Gerung. Ini salah satu aktivis dan juga ahli hukum Indonesia gitu. Nah, ini juga artis-artis yang luar biasa banyaknya. Itu banyak banget yang di UI. Jadi jangan itu ya guys, jangan insecure dulu, karena mereka juga awalnya juga jadi anak-anak biasa, anak-anak UI yang biasa. Akhirnya mereka berkembang di UI dan bisa merintis karirnya masing-masing. Ini juga akhirnya buat motivasi kami anak-anak UI untuk bisa melanjutkan karir-karir mereka. Tuh. Nah, kenapa sekarang fakta terakhir ya, fakta unik di UI, bukan terakhir juga sih. Ini ya. Jadi kalau kalian tahu, jadi setiap maba atau mahasiswa baru ketika kalian nanti keterima di UI, masuknya itu teman-teman sekalian, kalian itu bakal ada acara orientasi kampus yang kurang lebih 2 minggu, dan isinya tuh nyanyi-nyanyi, kemudian ya pokoknya enak lah gitu. Jadi nggak pusing gitu. Kalian bisa kenalan dengan banyak orang, termasuk salah satunya yang paling legend itu adalah nih Pak Dibio ini
beliau itu sudah jadi dirijen, istilahnya komposer daripada paduan suara seluruh anak UI yang baru ini, itu sejak kalau nggak salah tuh sejak 1970-an lah. Ya, bahkan orang tua kalian belum, mungkin ada yang belum lahir ya. Tapi beliau sudah jadi dirijennya daripada ini. Jadi kalau kalian tahu, kalian coba lihat YouTube dah. Itu banyak banget video-video yang menggambarkan acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMB. Salah satunya nyanyi-nyanyi yang aku bilang tadi itu ya. Ini salah satu videonya nih. Tuhan dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Itu ya aku yang nyanyi ya, agak males. Jadi ininya banyak banget nyanyi-nyanyi pokoknya untuk menyambut mahasiswa baru sekaligus untuk mengantar nanti di akhir itu adalah acara wisuda teman-teman sekalian. Jadi wisuda dari mahasiswa lama nanti akan diiringi dengan lagu ataupun nyanyian dari mahasiswa baru. Sebagaimana pada saat mereka maba itu juga mengiringi kakak-kakak yang lalu. Jadi itu ada pesan moralnya ya teman-teman. Nah lanjut, ya ini fakta unik yang kedua itu adalah UI itu punya perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara, namanya Crystal of Knowledge. Jadi kalian teman-teman itu ada sekitar 3.626.797 judul dan 3.761.309 eksemplar. Ini mungkin udah bertambah ya, di mana 94%-nya itu adalah koleksi elektronik. Jadi kalian sebagai anak UI itu pokoknya enak banget. Ada hotspot UI, ada internet yang kencang, kemudian ada akses jurnal itu banyak dan gratis, nggak usah bacakan gitu. Karena kalian itu bisa masuk SSO itu udah maksudnya SSO itu adalah sebuah wifi akun UI gitu ya. Ketika kalian udah masuk itu, kalian tuh dapat akses yang luar biasa, termasuk akses masuk kampus, perpustakaan kampus yang sangat megah ini teman-teman. Dan nanti kalian bisa rasain sendiri lah. Pokoknya enak banget dan ini jadi predikat perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Makanya namanya Crystal of Knowledge teman-teman sekalian. Ini buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 pagi sampai 9 malam gitu ya. Lanjut. Nah, fakta unik yang ketiga teman-teman sekalian, itu UI itu sekali lagi ya, kampus terhijau se-Indonesia. Dan bahkan ini jadi paru-parunya kota Depok teman-teman sekalian. Kalau kalian tahu, kalian nanti misalnya masuk UI kemudian kalian mau jalan-jalan ke hutan UI itu bisa banget. Ini ada hutannya teman-teman. Kira-kira kampus mana yang ada hutannya di dalam gitu. Dan hutannya itu nggak banyak kayak hewan-hewan buas ya, karena memang hutannya itu jadi hutan pembelajaran konservasi gitu. Jadi sangat terawat gitu ya. Dan kalau kalian tahu juga, nih kalian bisa lihat garis ini nggak? Nih garis ini ya, garis putih-putih ini. Kalau yang di atas dari garis putih ini itu Jakarta Selatan. Nah, garis bawah ini, di bawahnya ini adalah kota Depok. Jadi kita bisa tahu UI itu dibelah dua, sebagiannya jadi Jakarta, sebagiannya jadi Depok. Jadi kalian bisa tahu ya, sebenarnya UI itu sebenarnya lagi adalah berada di Jakarta gitu. Jadi inilah yang membuat UI itu unik teman-teman sekalian. Kalian dapat budaya Jabodetabek ya, dapat budaya Depok juga iya gitu. Jadi ya enak banget lah di UI menurut aku. Nah, fakta unik yang keempat, di UI itu ada namanya danau buatan. Ada 6 dan kalau disingkat itu ada kampus namanya. Ada Kenanga, Agatis, Mahoni, Puspa, Ulin, dan Salam. Jadi danau-danau ini bersama dengan hutan UI itu jadi sarana healing mahasiswa-mahasiswi UI. Kalau kita baru pusing tugas, pusing skripsi dan lain-lain, biasanya healing di sini gratis dan 24 jam dibuka kalau berani. Ya tapi enak banget teman-teman kalian. Dan kalian bisa lihat dari gambar-gambarnya itu asri banget, kayak bukan Jabodetabek kan, tapi ya memang ini Jakarta teman-teman. Ini bahkan Depok gitu, yang katanya banyak polusi dan nyatanya udaranya bersih banget nih. Fotonya bagus-bagus kan. Ini real ya, bukan fabrikasi data. Nah, kalau kalian jadi keluarga besar UI teman-teman sekalian, enaknya adalah kalian itu bakal jadi anak Jabodetabek plus dapat banyak akses fasilitas kota yang mungkin sebagai anak daerah. Saya anak daerah ya. Anak daerah saya nggak tahu apa-apa jujur tentang fasilitas-fasilitas ini. Cuman setelah saya jadi anak UI, saya tuh jadi serba tahu tentang fasilitas-fasilitas yang ada di kota. Contohnya ada KRL, ada LRT, ada MRT, ada bandara. Kalau kalian misalnya dari jauh naik pesawat daripada rogoh kocek bawa taksi, mendingan ke bandara aja, murah.
Kemudian ada Transjakarta. Wah, Transjakarta itu 3,5 kalian bisa keliling Jakarta, teman-teman sekalian. Ada Mikrotransnya. Kalau misalnya nggak ada Transjakarta, pasti ada angkot yang gratis nih. Ini angkot dari DKI Jakarta juga yang gratis. Jadi luar biasa enak kalau kalian misalnya di UI, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya juga banyak banget tempat hiburan yang kalian bisa datengin. Mall pasti banyak ya. Di UI itu ada Margo City, ada Detos, Depok Town Square, terus ada bukan, pokoknya banyak banget lah ya mallnya di itu. Nah, kalau mau kalian bosen di Depok, ya udah ke Jakarta aja bisa. 5 menit ke Jakarta karena memang perbatasan ya. Misalnya bosen di Depok, bosen di Jakarta, ya udah ke Bogor aja. 30 menit ke Bogor naik KRL, 3,5 harganya. 3.500 kalian bisa ke Bogor, ke Kebun Raya Bogor ataupun kemanapun yang ada di Bogor. Jadi enak banget teman-teman sekalian kalau kalian ada di UI gitu. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini di UI juga ada yang aku bilang tadi ya, garis gitulah, perbatasan antara Jakarta dan Depok. Sebenarnya ya itulah ya, kenapa kok UI itu sangat strategis di situ. Nah, ada fakultas juga di UI ya. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini silahkan dilihat dulu deh. Kalian mau yang mana nih kira-kira? Pasti udah ada gambaran lah ya. Mau di mana nih? FTUI. FTUI, bagus banget jujur. Aku pernah ke sana kan. Itu hawanya itu dingin ya. Walaupun agak gelap, cuman dingin enak. Nanti semoga kalian bisa jalan-jalan ke sini atau bahkan jadi mahasiswa di sini ya. Ini makaranya beda-beda ya teman-teman sekalian. Ada FK hijau, FKG hijau putih, FMIPA biru hitam, FT biru, FH merah, FEB abu-abu ya, FIB putih dan lain-lain ya. Ada psikolog, ilmu politik, kesehatan masyarakat, ilmu administrasi, kemudian ilmu keperawatan, farmasi, fasilkom, kemudian vokasi ya. Kemudian ini ada 2 sekolah ya. Jadi ada 14 fakultas, ada vokasi. Vokasi itu bukan fakultas ya. Terus ada 2 sekolah. Sekolah ini buat pasca sarjana, buat S2 atau S3. Ini ada 2 sekolah ya. Makanya makaranya beda sendiri nih, 2 gini ya. Ada ilmu lingkungan dan juga punyanya Bahlil tuh. Siapa, ada yang tahu nggak? Kemarin ada berita kan, SKSG. Sekolah kajian strategik dan global ya. Inilah gitu ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca sendiri masing-masing daripada prodinya. Kan kita ngomongin fakultas ya. Nah, fakultas itu terdiri atas program studi gitu. Kalau FK, program studinya cuma pendidikan dokter. Kalau misalnya ilmu komputer itu ada sistem informasi. Coba tadi ada yang jawab teknik ya. Teknik itu ada teknik kimia, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik mesin, itu prodi ya. Nah, tapi tetap nanti kuliahnya di fakultas teknik dan dapat gelar sarjana teknik. Nah, tadi yang jawab teknik, kira-kira tekniknya mau yang mana? Pernah ada bayangan nggak? Pertambangan. Oke, ada ya pertambangan ya. Kayak teknik pertambangan ada nih. Jadi semoga bisa tercapai ya. Amin. Nah, biaya hidup di UI gimana ya? Memang ya, UMR Depok itu 5 juta. Jadi bisa kebayang UMR. Jadi kalau lihat gaya hidup dan lain-lain, itu lihat UMR daerah tersebut. Kalau tinggi ya pasti harga-harganya juga lebih tinggi. Cuman sekali lagi bukan berarti kita nggak bisa survive. Nah, aku kasih tips beberapa hidup hemat. Kalau kalian bisa di Depok dan bisa di UI misalnya. Jadi kalau aku biasanya masak nasi sendiri. Jadi memang kalau masak nasi sendiri itu lebih murah, drastis murahnya. Kemudian nah ini UI itu bagusnya itu ada yang namanya tap water, alias banyak banget fasilitas air minum yang gratis secara umum gitu. Ada di setiap fakultas. Ini kayak gini ya, dispenser kayak gini lah ya. Nah, ada beli lauk di kantin, jadi masak nasi sendiri, kemudian beli lauk di kantin. Kalau kalian bisa masak itu lebih hemat. Pasti kalau di kantin nggak pakai nasi itu pasti maksimal 10.000 aja. Nah, terus kalian kalau misal mau lebih hemat itu tinggal di asrama. Ini aku juga tinggal di asrama ya. Asrama UI itu bagus buat kalian karena kalian berasal dari non Jawa misalnya atau di luar Jabodetabek ya. Di luar Jabodetabek itu syaratnya buat bisa masuk ke asrama UI. Hanya 300.000 per bulan. Itu kalian udah dapat listrik, internet dan air. Bayangin bisa murah banget ya kalian. Kalau kalian ngekos itu harus di atas 1 juta guys gitu. Tapi kalau di asrama cuma 300. Nah, batasi dan kendali diri ya. Jadi jangan hedon teman-teman. Karena memang banyak juga anak-anak UI yang ya tahu lah ya, karena dari manapun, dari mana-mana gitu latar belakangnya banyak yang orang kaya juga. Jadi
banyak juga yang kayak jajan terus gitu. Tapi kan sekali lagi kita harus tahu diri kalau misal kita mau hemat. Kemudian cari beasiswa dan kerja sampingan. Nanti aku bahas lebih dalam tentang beasiswa, banyak banget gitu ya. Dan kemudian bawa bekal siang, kemudian naik bikun, jangan naik ojek ya, karena banyak banget kalau kalian mau hemat tuh banyak caranya. Terus kalau mau itu juga kalau muslim bisa puasa Senin Kamis. Dan kalau dihitung-hitung bisa banget tuh kalau kalian hemat banget itu bisa kurang dari 1.200.000 gitu ya. Nah beasiswa di UI itu ada 3 teman-teman. Jadi ingat ya, kalau kalian mau masuk UI tidak ada alasan untuk tidak bisa kuliah karena biaya ya. Yang penting kalian masuk dulu, itu syarat utamanya. Kalian harus dapat yang namanya KTM dulu ini ya. Maksudnya harus bisa masuk ke UI dulu gitu. Ada beasiswa yang ada di sini. Bentar aku lihat waktunya dulu ya. Oke, masih ada 5 menit. Oke. Jadi beasiswa ini teman-teman sekalian itu ada 3. Beasiswa universitas, beasiswa sponsor, dan beasiswa Pomda. Nah, jadi kalian teman-teman sekalian masuk ke UI itu akan dapat otomatis beasiswa yang namanya beasiswa universitas. Gimana caranya? Misal kalian dari keluarga yang kurang mampu misalnya, kalian akan disesuaikan UKT-nya dengan kondisi dan situasi keluarga kalian. Ini namanya BOP atau biaya operasional pendidikan berkeadilan. Yang itu penyesuaian UKT. Dan juga kalau misal kalian itu masuk ke jalur masuk ke UI jalur yang dapat uang pangkal, misalnya jalur SIMAK yang lain-lain ya. Pokoknya ada juga jalur masuk UI yang dia dapat uang pangkal. Itu kalian dapat pemotongan uang pangkal. Cuman kalau kalian masuk SMBP, SMPT, SIMAK reguler itu nggak ada uang pangkal. Itu masuk beasiswa universitas. Kalian ada yang tahu nggak? Kira-kira aku mau spill UKT nih. Kalian punya bayangan nggak UKT ku berapa FKUI loh? Berapa? Kasih angka. 10 juta. Oke. Ada yang lagi? Ada lagi? 12 juta Kak. Ada tadi siapa tuh? Yang Kak tadi siapa? Silakan. 7 juta Kak. 7 juta. Oke. Ada lagi nggak? 15 Kak. 15. 12 Oke, 12. Oke, saya kunci ya jawabannya ya. Jadi saya cuma dapat UKT 4 juta. Iya kan? Nah ini termasuk daripada beasiswa operasional pendidikan. Jadi kalian sekali lagi jangan pernah minder untuk masuk ke univ yang ada di Indonesia, yang negeri ya, termasuk UI. Ya karena UI itu sistemnya bagus banget kaitannya sama UKT. Ya memang kalian pernah lihat di media sosial banyak yang komplain ya, tapi kan skala manusia kan pasti ada yang komplain selalu ya. Cuman menurut aku banyak yang adil gitu ya, banyak yang dibagi serata. Karena memang nggak tahu gimana ya, cuman UI itu lebih murah menurut saya, lebih murah daripada univ-univ lain, daripada Gajah Mada, daripada UNER yang bisa bahkan yang paling atas tuh bisa di atas 20 jutaan. Kalau UI itu paling maksimal itu 20 juta. Nggak bisa lebih dari 20 juta kecuali KKI ya, kelas internasional. Cuman kalau kelas internasional emang ya masuknya aja 200 juta. Waduh, ini banyak udah disuruh ke dalam nih. Cuman nanti ya kita bahas lebih dalam ya. Yang jelas ada beasiswa sponsor juga, misalnya BPI, BU ya, KIP, yang lain-lain banyak banget yang dari luar, dari pemerintah maupun dari pihak ketiga. Ini ada ini sebenarnya mau aku jelasin ya. Cuman ya nggak ada, cuman banyak banget lah. Ini beasiswanya yang dari sponsor tuh kalian bisa milih, bahkan setiap bulan tuh ada sendiri gitu, dan itu luar biasa ya. Tempat ikonik ya. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, ada Danau Kenanga, Makara, Masjid Ukhuwah Islamiyah, Jembatan Texas, Jalan Cinta. Ya ini kalian pasti pernah lihat. Jadi ini juga ya gedung rektorat, FKUI Salemba, FK di Erika di Depok gitu kan. Dan ini ada organisasi juga banyak. Kalian bisa baca sendiri lah yang ini ya. Nah kalau mitos di UI ya ini ya, hanya orang kaya dan kota bisa masuk UI. Tidak, tadi aku udah jelasin, kaya bukan berasal dari orang kaya teman-teman sekalian, tapi
masih mute ya? Aku masih mute ya? Ya Allah. Dari tadi nggak dengar apa-apa. Bentar. Cek, suaraku udah bisa masuk. Udah, Kak. Oke, bisa lihat juga ya layarku berarti. Udah, Kak. Bisa lihat sekarang ya. Bisa lihat sekarang layar. Cek satu. Jadi mungkin aku langsung jelasin aja. Semoga suaraku bisa dilihat ya. Suaraku bisa didengar. Ini tuh kalau kalian lihat teman-teman sekalian, UI itu kenapa aku bisa katakan murah? Coba, misalnya pendidikan dokter, fakultasku. Dia tuh dapat rekomendasi dari pemerintah itu sekitar 32 juta. Jadi minimal sebuah universitas itu bisa ngadain pembelajaran, modalnya buat bisa membuat suatu FK itu tuh sekitar 32 juta per orang. Nah, tapi ya UKT kelompok 5 yang paling tinggi ya, dia hanya 20 juta, bayangin. Jadi kalian bisa tahu ya, dia tuh UI itu bisa mensubsidi kurang lebih 12 juta untuk kelompok tertinggi. Ya, bahkan juga bisa mensubsidi kelompok-kelompok sebelumnya. 17 juta, 12 juta, 1 juta, tergantung nanti kondisi ekonomi kalian gimana. Aku kan dapat 4 juta doang ya. 4 juta doang itu dia ada di sekitar kelompok 2 atau kelompok 3. Bayangin, aku dapat subsidi sekitar 28 juta dari UI-nya itu sendiri. Jadi kayak nanti kalian bisa sesuaikan juga dengan fakultas kalian masing-masing. Ini beda-beda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang aku bilang tadi, banyak banget beasiswa yang kalian bisa pilih. Nah, kemudian ada tempat-tempat ikonik, aku mau jelasin satu-satu deh. Danau Kenanga tadi ya, dia itu danau yang paling ikonik di UI, dan kalian paling biasanya kalau ke UI pasti lihat ini gitu, karena memang lokasinya juga dekat pintu masuk utama gitu ya. Ini kalau kalian lihat, ini ada Balairung, kemudian gedung-gedung tinggi itu apartemen di sekitar UI. Ini Mahata, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini malam hari ya, jadi kayak nggak terlalu kelihatan airnya. Nah, kalau Jalan Cinta ya, ini kalian bisa lihat dari sini, lihatnya asri banget nggak sih? Ya emang asri teman-teman. Bayangin kalian sore-sore jadi anak UI gitu ya. Misal ada yang mau ke hukum gitu, atau mau ke FK atau teknik, kalian udah jadi anak teknik UI gitu kan. Tinggal di sekitar UI, karena kos-kosnya biasanya deket UI gitu. Kalian mau lari-lari, ya bisa lah, gratis gitu. Dan hawanya itu sangat mendukung buat apapun, buat healing, buat apapun gitu. Jadi enak banget lah. Kalau jembatan Texas itu termasuk terkenal juga ya. Texas itu artinya teknik sastra. Jadi kalau kalian tahu, fakultas teknik dan fakultas sastra itu tuh dibatasin oleh danau. Tadi ya, danau yang disebut sebagai Danau Puspa. Nah, di sini itu dihubungkan dengan jembatan. Nah, jembatan ini tuh bagus banget, warnanya merah gitu. Dan di samping ceritanya yang bagus juga ada cerita horornya. Cuman aku nggak mau ngasih tahu karena nanti kalian takut ke UI malahan gitu. Enggak ya, seranda ya teman-teman. Jadi intinya ini ikonik gitu ya. Nah, ini tulisan UI dan rumput Makarya. Kalian bisa lihat ya, rumputnya di sini itu rumputnya itu di ukir Makara UI itu kayak bagus banget ya, karena setiap hari itu pasti ada yang jagain gitu, ada yang kayak motong-motong supaya bentuknya seperti ini. Dan ini termasuk ikonik juga tulisannya ini teman-teman sekalian. Dan mitosnya juga kalian nggak boleh foto di sini juga, karena kalau kalian foto di sini nanti malahan nggak bisa lulus gitu kalau kalian mahasiswa ya. Nah, ini juga koin Makara di depan UI itu pasti kalian kalau pernah jalan-jalan ke UI lihat ini ya. Terus ada Masjid UI. UI itu bukan Universitas Indonesia ya, tapi kalau masjid itu artinya Ukhuwah Islamiyah. Maksudnya apa? Karena kita tahu bahwa mahasiswa-mahasiswi UI itu dari daerah manapun gitu ya, dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Jadi mereka Islam itu dihubungkan dengan tali persaudaraan Islam, yaitu namanya Ukhuwah Islamiyah gitu. Lanjut ya. Bagus gitu. Nah, ini rektorat ya. Ini mohon maaf agak alay, cuman emang ini sangat ikonik, makanya saya alay di depan sini karena memang ya ini sering foto-foto di sini ya, baik itu maba maupun wisudawan biasanya foto di sini. Nah, kalau di sini ya, kalau kalian jadi FK ya, ada yang mau FK nggak di sini? Saya doakan. Saya ada? Ada ya, semoga aja ada gitu ya. Oke, amin. Amri semoga nanti jadi adik kelas saya. Amin. Nah, nanti chat aja ya kalau misal mau info-info. Insya Allah saya akan bantu
Ade Amri buat itu ya, misalnya ada yang ditanyakan. Ini ikonik juga, kalian misalnya pernah lihat ya di Instagram, di TikTok pasti ini keluar ya. Atau ini juga ya di Salemba ini yang dulu Stovia ini juga pernah keluar juga teman-teman sekalian. Ini sering keluar maksudnya gitu. Nah, organisasi tadi ya, ada organisasi itu banyak banget. Nah, jadi singkatnya organisasi di UI atau UKM, unit kegiatan mahasiswa itu dibagi dua. Ada tingkat universitas, ada tingkat fakultas gitu. Kalau universitas ya berarti ya semua orang di UI itu bisa ikut gitu. Kalau fakultas ya hanya orang-orang dari fakultas tersebut gitu. Nah, kalau di tingkat UI itu ada UKM kelembagaan ya. Ini olahraga kalian bisa baca sendiri ya, banyak banget gitu ya. Ada UKM itu ada BEM UI ya, ini yang paling terkenal. Terus majelis wali amanat, ini kayak DPR-nya UI gitu ya, tapi dari mahasiswa. Kemudian badan audit, dewan perwakilan mahasiswa, mahkamah mahasiswa, dan lain-lain. Kalau keagamaan bisa lihat sendiri, setiap agama di sini ada gitu ya. Bela negara ini mungkin ada yang namanya resimen mahasiswa atau kita sebut sebagai menwa. Ini istilahnya dipandu langsung oleh TNI. Terus ada pramuka sekar, ada pramukanya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan dikira kalau di UI itu nggak ada pramukanya. Satu ini apa? Oh, satu apa ini? Ada yang tahu 111 itu apa tadi? Jam 14. Oh, masih udah jauh banget tadi. Aku baru baca chat guys, maaf. Nah ini ya tadi ya. Kalau yang fakultas gimana nih? Ini aku bisa ngasihnya cuma fakultas kedokteran ya. Setiap fakultas itu ada. Cek. Jangan-jangan sinyalku jelek. Cek. Apa bisa didengar suaraku? Bisa, Kak. Oke, bentar. Oke ya, bentar. Ini ya berarti kalau di FK itu ada banyak ya, karena ya badan-badannya atau organisasinya ya berkaitan sama FK ya. Misalnya ini ada Badan Film Mahasiswa, ini singkat fakultas, ada Media Asclepius, tim bantuan medis, oksigen, dan lain-lain. Nah ini ada Seminat, ini bedanya sama badan itu adalah dia itu kayak istilahnya paguyuban gitu loh ya. Yang satu minat gitu, dia bisa membangun sebuah perkumpulan gitu. Contohnya akfak itu kaitannya sama anatomi gitu ya, badminton, basket, terus ada lain-lain lah ya. Cuman ini adalah tingkat fakultas, kalau tadi tingkat UI gitu. Lanjut ya, mitos di UI ya. Tadi ya, hanya orang kaya dan kota bisa masuk UI. Enggak. Saya dari desa teman-teman sekalian. Saya dari desa, saya bukan dari kota. Kemudian saya dari daerah juga gitu, dan bukan dari orang kaya banget gitu ya. Dan ya kalian bisa lihat ya, UKT cuma 4 juta ya. Berarti setidaknya itu gambaran bagaimana kondisi ekonomi saya gitu kan. Nah intinya adalah saya selama di UI itu banyak banget bertemu dengan banyak sekali latar belakang gitu. Mulai dari yang paling kaya ya anaknya jenderal, anaknya wali kota, anaknya apapun itu ada di situ. Dan memang itu salah satu keunikan UI gitu, yang kalian nggak bisa ataupun agak sulit ditemukan di universitas-universitas yang lain gitu. Karena memang namanya juga Universitas Indonesia, dia menyandang nama Indonesia, maka dia tuh bisa istilahnya menghimpun banyak sekali orang-orang dengan latar belakang berbeda di Indonesia, bahkan dari luar negeri juga gitu ya. Nah ini ada motonya teman-teman, Veritas, Probitas, dan Iustititas ya. Ini di setiap moto ini adalah artinya kejujuran, kebenaran, dan keadilan gitu. Jadi kita bersatu dalam suatu moto ini supaya membentuk suatu iklim akademik yang ramah gitu. Dan ya itulah, nggak ada kayaknya backlash atau konflik kaitannya sama syarat ya di UI gitu. Saya belum pernah merasakan itu. Semuanya ada banyak rasnya. Ada dari Papua, ada dari Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain, Nusa Tenggara. Ada yang agamanya Islam dan lain-lain ya. Enam agama itu ada semua di sini. Bahkan mungkin ada yang nggak beragama gitu, cuman nggak ketahuan gitu ya. Cuman saya bisa merasakan bagaimana kekeluargaan itu di sini ada gitu. Nah ini ya kalian bisa lihat di sini kebagian. Nah selanjutnya adalah mitosnya, yang selanjutnya adalah banyak tersebar di masyarakat tentang apakah benar mahasiswa universitas itu hedon. Ada yang tahu arti hedon nggak sebelum aku lanjutin? Kayak foya-foya gitu. Iya, benar banget, pinter, benar. Nah, ternyata gimana nih? Nah, selama aku di sini teman saya, dia ada sebagian gitu, sebagian. Cuman ya karena memang mampu ya, karena hedon karena mereka pasti bisa mampu gitu ya. Cuman
menurut aku mereka itu hedonnya masih ya istilahnya wajar gitu ya, karena mereka mampu gitu. Cuman sekali lagi itu berasal dari berasal dari berbagai latar belakang, dan nggak semuanya seperti itu. Dan aku yang notabene dari keluarga biasa-biasa aja merasa malahan enak-enak aja, nggak ada merasa terintimidasi ataupun peer pressure gitu, asalkan memang kita punya kesadaran tadi ya, kita mungkin berasal dari orang biasa-biasa aja, nggak terlalu kaya gitu, tapi di sini tujuan saya ke UI itu bukan untuk pamer kekayaan atau gengsian doang ya, karena kayak mau mengemban ilmu di kampus terbaik di Indonesia. Itu sebuah prinsip yang bisa menjaga kalian untuk tidak terlalu istilahnya terpengaruh dengan dunia hedonisme ini. Cuman menurut aku ya emang dari latar belakang atas banyak gitu, jadi ya beda lah, budayanya beda. Cuman itu yang membuat apa ya, membuat bagus gitu, daripada kalian bertemu dengan lingkungan yang ya itulah lingkungan yang biasa-biasa aja, mendingan kan ada sebuah tantangan khusus kalau kalian ada di lingkungan yang kayak gini gitu. Jadi notabene walaupun harta kita belum bisa seperti mereka, tapi pola pikir mereka kita bisa seperti mereka, dan pada akhirnya kita juga akan bisa seperti mereka gitu loh ya. Ini salah satu gambaran gimana apa ya, pagi hari di UI gitu. Kalian bisa lihat banyak sekali mobil dan motor yang menurut saya ya banyak gojeknya juga kan. Ada yang pakai ojek, ada yang pakai mobil pribadi, ada yang mobilnya bagus banget, ada yang biasa aja. Dan tapi itulah UI gitu. Ini ya kayak banyak banget gitu kan. Ini pagi-pagi ya loh teman-teman. Jadi ya gitulah ya. Intinya ada yang baru keluar dari stasiun, jadi ya itu seru sih menurut aku. Kalian nggak bisa dapet mungkin di universitas lain agak sulit untuk dapet ini, karena ya nggak tahu lah, saya nggak bisa nyebut, takut salah ngomong. Cuman yang jelas UI itu unik gitu ya. Nah, ada mitos sekali lagi yang agak mistis-mistis nih ya. Jika kamu foto di depan tempat-tempat berikut ini, kamu akan sulit untuk lulus kalau kalian mahasiswa UI. Yang ini yang tadi aku bilang tidak sebut, yaitu tulisan UI dan patung di depan FH gitu. Coba aku lihat chat dulu ya. Takutnya aku udah dipanggil. Bentar. Oke, bentar lagi ya guys. Nanti abis itu mungkin aku akan buka chat sesi tanya jawab ya. Nah ini kalau kalian anak FH, semoga ada yang anak FH nanti. Ini salah satu mantan fakultas favoritku. Kalau kalian foto di depan sini, itu katanya mitosnya kalian akan sulit untuk lulus gitu. Ya itu mitos doang ya. Dan banyak cerita horor juga sih. Cuman menurut aku cerita horornya sih ya gitu lah ya. Namanya cerita horor, sulit untuk dipercaya gitu. Tapi ya sebagai orang beragama kita percaya. Nah gitu ya teman-teman sekalian. Akhirnya kita udah sampai ujung dari presentasi. Ingat teman sekalian, menurut saya berani ambil tantangan dan gagal di hidup itu adalah yang hanya sekali di dunia ini hidupnya ya. Itu lebih baik daripada diam dan tidak punya cerita gitu ya. Jadi sekarang menurut saya itu menjadi prinsip aku kenapa aku sering merantau gitu ya. Saya rumahnya di Wonogiri tapi SMA-nya di Man IC Pekalongan, itu sudah merantau itu. Terus saya kenapa nggak deket-deket rumah aja langsung ke UI gitu, karena saya pingin punya tantangan gitu. Dan itu yang bikin hidup saya lebih istimewa daripada saya mungkin nggak mau atau di zona nyaman gitu ya. Jadi cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di UI teman-teman sekalian. Ada yang ditanyain nggak? Banyak ya pasti ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku mau nanya Kak. Boleh. Sebutkan namanya ya. Terus dari SMA mana? Dari asalnya juga boleh. Maaf ya Kak, lagi nggak bisa on. Oh aman. It's okay dude. Silakan. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Bratman Hidayah Kak, dari SMA 5 Goa. Pertanyaannya mungkin Kak, mungkin lebih spesifik ke kakak sendiri Kak, berdasarkan pengalaman kakak, kan kakak masuk FKU ini Kak, yang notabene-nya jurusan yang paling sulit lah, apalagi di SNBP. Itu kakak pernah nggak sih kayak ngerasa rasa pesimis, kayak nggak apa ya, kayak kurang yakin lah buat daftar FKUI di SNBP. Nah itu kakak gimana cara ngatasinnya kalau memang pernah Kak? Oke, sip, makasih ya, pertanyaannya bagus banget dari Amra ya tadi ya. Amri, itu siapa? Lupa tadi. Akmal Kak. Oh Akmal, panggilannya Akmal ya, ada Amri ya. Oke,
bener banget ya Dek. Aku ini tuh dari Man IC itu apa namanya, generasi pertama yang berani loh, bahkan berani mencantumkan nama FKUI di pilihan SMBP atau SMBT. Nah, aku alhamdulillah lolosnya di SMBP. Itu banyak banget yang nge-post gitu kayak, Bim beneran kamu di FKUI Bim, gitu. Beneran gitu. Tapi ya sekali lagi ya, tadi bener kalau kalian dengerin ceritanya Kak Ilham, jangan sekali-kali kalian itu kendor gara-gara omongan orang, atau gara-gara biasanya diri pribadi itu kayak mulai mempertanyakan pilihannya kalau misalnya kita itu nggak apa ya, istilahnya mulai dipertanyakan oleh orang lain gitu. Jadi menurut aku jangan pernah buat menurunkan apa namanya, cita-cita kalian, tapi tingkatkan effort kalian. Jangan ganti cita-cita, jangan turunkan cita-cita, tapi tingkatkan effort gitu. Jangan dengerin kata-kata orang kalau misalnya itu merendahkan kalian. Dan itu memang terjadi di aku. Itu terjadi. Kayak aku takut banget ini nggak ada alumni gitu ya. Ya dan kayak waduh. Cuman ya karena memang kalau SMBP harus dari awal kalian harus ambis ya. Mungkin aku dulu juga OSN gitu. Jadi kayak kebantu oleh prestasi. Jadi mungkin kalau kalian misalnya mau yang belum kelas 12 atau masih kelas 11, kalian masih punya waktu untuk berprestasi. Dan banyak banget teman-temanku yang prestasinya nggak sampai nasional tapi dia bagus gitu. Ya intinya doa dan usaha itu yang utama. Dan itu. Oke, udah Mbak. Bentar ya. Ini sepertinya bermasalah untuk share screen. Saya stop dulu ya, Kak. Boleh. Oke, ini sudah kelihatan nggak, Kak? Udah terlihat Astrid. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak dan mohon maaf banget ini saya telat gabung di main room kita. Jadi Ya back ya. Iya ditendang-tendang terus deh. Harus masuk. Nah habis ini habis unhas itu ada sesi aku gitu. Cuman ngulang aja sesi tadi. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya nanti bisa lah ya ke chat gitu. Nanti aku kasih nomorku, kasih ke ini, tolong di save aja atau Instagram ya. Nah iya ya nih ada yang tanya ya 17 nih. Nih ya itu Instagramku. Nanti kalau nomor WA kayaknya itu aja ya. Nanti mintanya di Instagram aja karena agak pribadi gitu ya kalau WA. Cuman kalau misalnya Instagram bisa di follow dulu aja, nanti aku follow back. Gitu ya. Jadi itu aja sih menurut aku ulangin lagi ya, tadi pertanyaannya bagus banget tadi dari Akmal itu ya. Kalau kamu masih punya peluang untuk meningkatkan prestasimu, tingkatkan. Jangan pernah untuk menurunkan cita-cita. Itu prinsipku. Sekali layar berkembang ya sudah, gagal ya udah. Walaupun memang rasional wajib dan itu harusnya sudah dipikirkan sejak awal gitu. Saya mau masuk FKUI dengan misalnya pertimbangan ini kayak gini-gini, harus udah bulat gitu, udah tahu SWOT-nya itu, strength dan juga weakness-nya seperti apa. Nah kalau udah punya keputusan ya udah gaskan aja ya, tabrak masuk aja gitu. Cuman sekali lagi ya itulah menurut aku saranin kalau masih ada bisa merubah nasib, why not gitu. Atau misalnya kalau mau menurunkan cita-cita itu bisa sih, cuman jangan sampai gara-gara omongan orang lain lah. Bukan kayak omongan orang lain itu menurut aku kalau dia itu cuman sebatas orang lain yang tidak punya punya bobot, misalnya guru kita, mentor kita dan lain-lain, menurut saya ya udah tutup telinga aja gitu. Udah. Ya makasih ya, minta doanya aja gitu aja kalau misalnya ada yang meragukan gitu ya. Nanti kalau misal mau tanya lanjut aja gitu. Aku rata-rata rapot 94,20. Berapa gitu? 94 sih. Cuman banyak juga sih rata-rata rapot teman-temanku yang 92, 93 gitu ya. Kayak SMBP itu gak gampang ditebak guys.
Dan rumornya guys, itu tuh SMBP itu ngambil anak-anak yang dari daerah gitu. Ada maksudnya kayak penyebarannya rata gitu kalau UI gitu. Kalau mohon maaf ya UGM, kalian mungkin pernah dengar rumor-rumornya ya. Kalau UGM itu ngambilnya kan yang sebatas Jogja aja gitu kan. Gitu. Jadi itu yang bikin ya gitu lah ya. Aku nggak mau banyak ngomong, takut salah ngomong. Gitu ya. Apalagi yang mau ditanya lagi nggak guys? Mumpung masih ada kesempatan. Mau di UI-nya atau gak? Pokoknya kalau kalian ke UI jalan-jalan terus guys, beneran. Aku dulu sebelum jadi anak UI kayak ke Jakarta mungkin bisa dihitung jari. Sekarang saya udah di Jakarta loh. Asrama itu alamatnya itu di Jakarta Selatan guys. Jadi kayak gue itu hanya Jaksel sebenarnya. Jadi aku memaksa menggunakan saya dan Anda gitu karena biasanya gue. Padahal anak daerah tapi udah gue-goean gitu. Aku asrama UTBK di FKUI skornya jujur tinggi-tinggi sih. Kayak di atas 760-an di atas itu ya. Cuman sekali lagi ya, mumpung masih ada waktu guys gitu. Teman-temanku itu kebanyakan juga bukan sekali coba guys. Kayak berkali-kali coba gitu, banyak yang gap year gitu. Makanya jadi kalau kalian emang punya cita-cita bulat ke FKUI ya udah. Misalnya kalian gagal, masih ada kesempatan tahun depan gitu. Asrama UI ya enak-enak aja. Kayak wifi-nya kenceng, listriknya gratis, airnya gratis, ada gymnya juga kalau cowok ya. Cuman ya enak aja sih menurut aku. Cuma 300.000, what you gonna expect about that price gitu. Ya gitu lah, nanti kalau kalian mau tanya-tanya lagi ya. Cuman enak sih menurut aku. Banyak juga kayak teman-teman gitu, kayak kamu kalau misalnya takut gak punya temen, kalau di asrama pasti punya temen sih. Soalnya banyak yang dari daerah gitu kan, ketemu terus gitu. Oke, coba ya aku lihat dulu. Kayaknya udah dipanggil deh gue. Bentar. Oh, belum dipanggil gue. Bentar, aman. Silakan, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Aku gap year, jadi nggak pede gitu kak. Ada motivasi ya bikin tertampar. Soalnya merasa lost motivation. Aduh, gimana ya temen? Jujur teman-temanku banyak yang gap year deh gitu ya. Dan memang memang FKU itu tempatnya para gap year gitu. Dan ya menurut aku kalau kamu nggak mau buat bangkit sekarang, terus gimana? Terus kamu cuma punya umur 3 tahun loh kan. Maksudnya ijazahmu tuh cuma 3 tahun gitu. Kalau nggak bangkit sekarang gimana gitu. Ya gitu aja sih menurut aku, karena semakin ke atas itu semakin banyak pikiran yang aneh-aneh juga gitu. Ya soalnya kita mulai nanti mikir nikah, mikir apa gitu. Pokoknya banyak banget yang harus dipikirkan gitu. Menurut aku deh ya, ini tuh untuk masa depanmu gitu. Jadi jangan sampai kamu ya biasa-biasa aja gitu. Apalagi kamu gap year itu kan berarti punya komitmen untuk do the best buat next kesempatan gitu. Udah kalau kamu nggak do the best ya udah berarti kan nggak ada bedanya gap year sama nggak ke universitas gitu kan, atau nggak sekolah kan. Jadi itu sih, mohon maaf ini agak brutal karena kamu pengen ditampar kan. Ya itu sih menurut aku, teman-teman FKUI ku pada gap year juga, cuman mereka punya semangat yang membara terus gitu. Akhirnya mereka dapat gitu. Nah, iya bener. Ada 2 kali gap year anak FKUI. Dia pertama di ITB, yang kedua dia yang pertama teknik UI. Kemudian yang kedua dia ke farmasi ITB, yang ketiga baru ke FKUI. Nah, itu buat semangat. Kalau tinggal di asrama itu bisa setahun ya, hanya setahun, cuma bisa diperpanjang lebih dari setahun. Dan juga kalau mau lebih dari 2 tahun itu bisa bisa jadi SR atau senior resident. Itu kayak pengurus asramanya. Enak guys, semua ada jalan, ada alternatif juga. Jadi menurut aku sekali lagi jadi mahasiswa UI itu jadi sesuatu yang sebuah privilege lah ya. Dan kalian pasti bisa kok, pasti bisa. Aku jujur dulu nggak punya prasangka juga untuk
masuk UI gitu. Aku malah expect-nya yang lebih bawah gitu, cuman kayak lagi kayak wah, kalau Tuhan itu kan maha memberi gitu ya. Kalau kita mau ini, asal kita punya membayarnya dengan usaha dan doa, why not gitu. Ya bagus, aku tunggu kamu ya, NS ya. Semangat ya, semangat. Tetap all in UI, pasti bisa, insya Allah bisa. Jangan pernah buat buat mundur dirimu gitu. Karena memang hidup sekali deh ya, hidup cuman sekali ya. Tokoh-tokoh hebat yang aku tampilin tadi itu kan pasti mereka punya prinsip yang kuat kalau hidup mereka cuma sekali gitu. Kalau mau terusnya kayak gitu ya jangan sampai gitu. Oke, nanti balik lagi ke main room ya teman-teman. Nanti ini kayak aku udah dipanggil deh. Nanti kalau mau ada pertanyaan, mau motivasi dan yang lain, mungkin agak slow rest ya. Cuman kayak liburan ini kebetulan aku punya job sampingan ngajar OSN. Jadi kayak ya mungkin nanti agak slow respon. Cuman aku pingin teman-teman di sini, di antara kalian ada yang besok di tahun 2025 bulan Agustus chat aku, Kak, ketemuan yuk di UI. Bukan sebagai tamu tapi sebagai teman gitu ya. Jadi wah, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Dan aku dapat kesempatan di EVOS ini tuh aku bukan mentor EVOS ya, cuman kebetulan salah satu mentor EVOS Kak Zahra, kalau kenal, itu dulu pembimbing aku di BIP, di Beasiswa Indonesia Maju. Jadi kebetulan aku dapat beasiswa pendidikan Indonesia BPI dari Kemendikbud. Jadi UKT ku yang 4 juta itu ditanggung pemerintah, 0 rupiah jadi sekarang. Tapi sekali lagi itu perjalanannya panjang, dan sekarang menurut kalian tujuan utamanya kalau kalian mau masuk UI ya gaskan ke UI dulu. Nanti beasiswa pasti banyak, dinamika hidup di UI pasti banyak, ilmu baru banyak, teman baru banyak sekali perspektif yang dirubah di UI gitu. Tapi itulah yang membuat lulusan UI itu berbeda dengan lulusan yang lain. Banyak sekali, sepinter apapun anak ITB, aku nyenggol univ teman, nggak akan sama karakternya seperti anak UI gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang tanya-tanya silahkan lagi ya teman-teman. Coba aku mau ke main utama, kalian bisa balik, atau karena materinya sama sebenarnya teman-teman, jadi kalau kalian mau tetap bisa, atau mau ke univ yang lain boleh gitu. Oke ya teman-teman, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Makasih Kak. Sama-sama. Kasih Kak.